Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, atau apapun juga yang berkaitan dengan listrik. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Di episode kali ini adalah episode yang istimewa karena kita berkunjung ya ke satu komunitas, yaitu yang disebut dengan EUC, Owner Indonesia atau EUC ya. EUC adalah Electric Unicycle. Nah, kita akan lihat apa itu Electric Unicycle di episode ini. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, check that out. Di samping saya ini ada om-om ganteng, adalah mereka dari komunitas EUC Indonesia ya, EUC Electric Unicycle Owner Indonesia. Nah, di sini welcome ada Frankie. Om Frankie, kemudian ada Saya Erik Om Sujana. Erik Sujana, kemudian ada Om David. Om David. Nah, mereka bertiga ini akan bercerita lebih banyak tentang EUC dan apa itu EUC ya. Saya kurang paham nih Om. Nyebutnya EUC, EUC atau apa sih nih Om? Ya, kita basically kita sebutnya EUC singkatnya. Oke, EUC. Panjangnya Electric Unicycle. Unicycle. Nah, kemudian kalau untuk komunitasnya? Komunitasnya Electric Unicycle Owner Indonesia. Owner Indonesia. Oh, berarti Ya. EOI. EOC. Waduh, susah nih ngomongnya. Iya. Oke, kita akan berbicara lebih lanjut ke mengenai EOI ini, kemudian juga EUC ini. Tapi sebelumnya gitu ya, nanti kita akan lihat dulu mengenai spesifikasi dan pengenalan dulu apa itu EUC. Nah, ini pertanyaan yang paling umum dulu deh, yang pertama deh. EUC ini apa sih Om? Coba dijelasin deh Om, EUC ini apa? Jadi EUC ini adalah seperti singkatannya itu kan unicycle. Jadi ini adalah versi elektrik dari unicycle. Oh, yang seperti sepeda? Ya, motor roda unicycle itu artinya kan sepeda roda satu. Nah, ini oke. versi elektriknya. Oke. Kemudian kalau versi elektrik ini, kalau yang saya tahu ya, kalau yang kebanyakan itu kan dua roda ya Om ya. Ya. Berarti ini versi satu roda. Cara pakainya beda nggak atau sama nggak Om? Cara pakainya secara konsep memang agak mirip ya. Cuman karena dia satu roda, ada teknologi self balancing atau semacam gyro untuk menyeimbangkan wheelnya. Oke. Nanti kita akan lanjut untuk mengenai cara pakainya nih Om ya. Oke. Kemudian lebih lanjut ada lagi nih yang paling penting nih Om. Saya ngeliat ini ada dua jenis nih, satu kecil, satu gede. Emang spesifikasinya berbeda ya? Mungkin bisa dijelasin nggak nih sama Om ini? Ya, jadi kalau yang kecil ini adalah yang pocket size. Pocket size. Jadi memang secara ukuran ban, baterai pun lebih kecil. Nah, sedangkan untuk yang udah kayak gede kayak gini, ini untuk lebih untuk commuting, untuk commuting. traveling atau untuk touring gitu. Biasanya orang pakai yang ini karena ini secara ukuran ban lebih gede, secara baterai juga lebih gede gitu. Oke, kalau boleh tahu nih yang pocket size ini ya, dari speknya deh, berapa voltase, watt, ampere hour dan seterusnya, bagaimana Om? Bisa jelasin? Untuk yang ini khususnya dia menggunakan spesifikasi 84 volt. 84 volt. Wah. Baterainya itu sendiri 750 watt hour. Oke. Motornya itu 1000 watt. 1000 watt. Dan Luar biasa. dengan bannya itu 11 inci. 11 inci. Ini luar biasa. Ini hampir lebih besar dari skuter nih Om. Iya, kurang lebih. Lebih kenceng kan nih Om? Lebih kenceng sih enggak sih. Enggak ya. Oke, kalau bisa dikasih tahu Om ya, maksimum kecepatan dan jarak tempuh untuk yang pocket size nih, Untuk Om. yang pocket size maksimumnya bisa di 45 Kilometer per jam. Kilometer per Oke. jam, tapi untuk jarak untuk kecepatan amannya sih itu biasa 25 sampai 30. Oke, Itu 25 sampai amannya sih. 30. Kemudian untuk jarak tempuh bagaimana Om? Untuk jarak tempuh ini bisa 40 kiloan. 40 km. Wah, Ya, lumayan ya. Jadi lumayan untuk lah. commuting juga lumayan sebetulnya Iya. ya. Nah, itu yang kecil nih Itu yang Om kecil. ya. Untuk yang besar gimana Om? Bisa jelasin nggak? Ya, kalau untuk yang besar nih baterainya 3600 Wh. Lumayan gede ya. Ya, terus kalau untuk jarak dia bisa jarak tempuh sampai sebesar 200 km. 200 km Om. Berarti kalau saya bawa ke Bandung nyampe nih. Nyampe. Wow, dari Jakarta nih. Oh, sudah pernah. dibuktikan juga. Sudah pernah. Betul. Pakai ini Om. Betul. Nggak dimasukin ke mobil Om. Enggak. Wah, saya kira cheating ya. Oke, silakan teruskan lagi Om. Ya, untuk ini kan untuk bannya itu juga lebih besar. Oke. Di 17 in. Oh, ini 17 in ya. Nah, kalau
apa namanya, misalkan kalau untuk mau commuting, mau untuk kita jarak jauh A ke B itu udah bisa terjangkau dibanding yang pocket size kecil ini, betul. Oke. Ya, Berarti ini lebih untuk jarak tempuh yang jauh, kemudian untuk commuting lebih nyaman gitu ya. betul, lebih nyaman dan lebih ya lebih stabil juga. Oke. Contohnya kalau untuk yang kecil itu tadi maksimum bisa sampai 40, amannya di 25 sampai 30. Kalau Kilometer ini per jam, bisa ya? sampai 65. 65 km per jam Om. Ya, tapi amannya itu ya di 40 sampai 50 lah. Oke, kalau untuk voltasenya ini berapa? Voltase 100 volt. Oh jadi lebih besar ya, karena yang tadi kan lebih pakai besar. 84 ya, kalau ini 100. Oke, 100. Kemudian untuk tadi ini Om ya, kan Om jadi 65 km per jam nih gitu ya. Itu sebetulnya aman nggak sih Om? Ya balik lagi ke masing-masing orang. Itu Oke. untuk bilang aman ya pasti tidak aman. Cuman ya kita biasa juga pakai full gear untuk kendarain IUC. Itu nanti kita akan lihat dan kita akan tanyakan nih Om, Betul. perlengkapan apa yang paling proper untuk keamanannya nih gitu ya. Nah sebelumnya nih Om ya, kita akan bahas yang lain dulu Om. Nah kali ini kita bertanya nih Om, kalau saya udah beli misalkan ya untuk seperti ini, saya kalau mau jalan sendiri kan takut nih Om nih ya. Iya. Ada komunitasnya nggak sih Om? Komunitas sebetulnya sudah ada. Sudah Dan ada? Itu berjumlah kurang lebih 118 orang. Udah 118 orang, luar biasa, banyak juga dong Om. Nah di komunitas ini ya, kebanyakan kegiatannya apa sih Om? Ngapain sih Om? Kita kadang kalau minggu itu ada Sunmori ya. Jadi Sunday morning riding. Oh gitu. jadi riding bareng gitu. Biasanya 1 bulan 4 kali. Satu berarti setiap minggu Ya, ada nih? Setiap minggu pasti Waduh. ada. Nah, kebanyakan di mana? Jakarta atau di mana Om? Ya di mana aja. Di mana-mana aja. Di mana-mana aja. Jadi kita. beda-beda gitu ya, Betul. ganti-ganti. Nah ini kalau di kaitannya di komunitas nih Om, kan kalau misalkan saya baru beli nih, belum bisa pakai kan? Ada yang mau ngajarin nggak sih Om? Nah kita sih semua di komunitas itu pasti mau bantu. Pasti mau bantu, jadi nggak perlu takut nih Nggak saya. perlu takut. Oke, Nah. karena saya kalau ngeliat ini ngeri Om. Takut gitu ya, takut jatuh gitu ya. Kan kalau belajar sendiri kayaknya kan apa ya, lebih was-was ya. Ya. Nah kalau ada yang misalnya ngebantu kan mungkin lebih enak ya. Ya, berarti Nah kita kalau komunitas itu sendiri paling sering ngumpulnya di mana Om? untuk paling seringnya sendiri sih di PIK ya. Di PIK, Pantai Indah Kapuk ya? Pantai Indah Kapuk. Jakarta ya? Mm-mm. Nah ini ada misalkan IG-nya atau ada grup WhatsApp atau apa yang bisa di orang akses nggak Om? Boleh, ada itu sih. Jadi kalau IG-nya itu euc.oi. Seperti itu. euc.oi. Oke, euc.oi gitu ya. Jadi nanti misalkan kalau yang misalkan EVholic mau dengar, mau lihat seperti apa itu komunitasnya, kegiatannya dan lain-lain, langsung aja lihat di IG-nya ya, euc.oi. Nah, kita akan lihat lebih detail ya mengenai si pocket size-nya ini nih Om ya. Ya. Mungkin bisa diceritain nggak dari apa namanya tampilan dulu, bentuk lampu di mana, cara menyalakan bagaimana? Oke, kalau yang ini jadi kan memang IUC ada banyak jenis ya, dan ini kebetulan ini adalah yang pocket size dan bentuknya kecil, ukurannya juga ringan, tapi tentu aja baterai, ban dan kecepatan juga tentunya lebih kecil ya. Oke. Tapi bentuknya kayak gini dengan satu roda. Motherboardnya ada di atas sini. Oke. Nah, tombol Itu berarti controller ya? itu controller. Oke. Terus di sini kan ada hub motornya. Terus di sini ada tombol on off-nya di atas sini. Nah, ini port chargernya di atas sini juga. Oke. Ditutup port charger. dengan seal karet. Oke. Kemudian ini Om, ini menyalakan berarti untuk memajukan mundurkan kan kalau di sepeda atau di skuter tuh ada throttle ya, Ya. atau mungkin di skateboard ada pakai remote ya. Betul. Kalau ini bagaimana Om? Kalau ini karena dia udah ada self balancing teknologinya itu. Jadi ini dia otomatis berdiri. Nah, langsung menyeimbangkan Oke. wheelnya. Oke, mungkin Dan kita tidak menggunakan remote atau throttle atau apapun, jadi kita hanya menggunakan beban tubuh kita, dari balance sendiri ya. dari balance juga dan sama beban. Jadi Oke. untuk majunya itu kita tinggal condongkan badan ke depan dan ke belakang untuk ngerem. Oke, nanti mungkin diperagakan Om ya. Nanti diperagakan. Oke, siap. Nah ini kalau tadi bilang pocket size ini kan kecil nih Om ya, bisa Ya. diangkat. Nah beratnya berapa kilogram sih Om? Ini beratnya sekitar 13 kg. 13 kilogram. Berarti masih gampang, mudah dibawa-bawa. Masih ya? gampang nih. Ini satu tangan juga bisa. Oke. Nah. Kemudian ini bisa dilipat atau bagaimana? Ini bisa dilipat. Ini pijakan kakinya. Oke. Nah, ini juga bisa ya di stand, Langsung diberdirikan begitu ya. diberdirikan seperti itu. Oke, jadi benar-benar sangat mobile. Sangat ya. mobile. Dan satu lagi
biasanya EUC itu kebanyakan udah ada trolley handle. Oke, jadi kalau bawa-bawa tinggal di trolley Iya, gitu ya? kalau masuk ke gedung atau masuk ke mall kita tinggal bilang aja ini kayak koper. Oke, jadi ini sebenarnya lebih praktis ya dibandingkan skuter ya? Iya, lebih praktis. Kalau kita bawa ke gedung dan lain-lain ini kan bisa langsung dibawa ke dalam gitu bisa. ya? Kalau skuter apalagi sepeda kan mungkin tertentu ya, hanya sepeda yang kecil banget yang boleh ya? Ya benar. Kalau ini bisa ya Om ya? Bisa, dan bahkan ini enaknya lagi kalau misalnya sampai kenapa-napa, misalnya ini karena kecil tinggal dimasukin ke mobil. Oh, bisa multimoda berarti ya? Bisa Jadi juga pindah-pindah masuk ya? ke kereta. Atau mungkin bawa pakai motor juga ditaruh di pangku Ya, bisa ya? yang kecil ya tapi ya. Oke, siap. Berarti enak nih Om. Enak Bisa- ini. Berarti lebih praktis ya dibandingkan lain-lain ya? Lebih praktis, benar. Dibandingkan multimoda yang lain. Tapi balik lagi karena ini kecil juga disesuaikan dengan jarak Oke, tempuhnya usernya ya. Siap. Tadi ini sekitar 40 km 40 ya? km. Oke. Terima kasih Om Oke. Erik. Nanti kita akan lihat yang model yang besar nih Om ya. Ya. Nah, kita tadi udah lihat nih Om ya, yang pocket size nih, itu kan wheel diameternya kurang lebih 11 in ya, betul ya? Betul. Nah ini kan agak besar nih Om, ini berapa sih size-nya ini? Di Wheelnya? 18-19. 18-19 inch ya. Nah, perbedaan utama selain di roda apa Om? Selain di roda itu performance-nya, Performance baterai. ya? Mm-mm. Jadi untuk di pasar saat ini paling besar itu 4.600 watt WH. 4.600 WH, wow. Nah, dan dia punya wheel dimensionnya itu di 22 in. Oh jadi ada yang lebih besar dari ini Om? Ada. Ada yang lebih besar ini. Oke. Ini kalau kita lihat dari ukurannya tadi berarti ya, itu apakah tergantung pada si ridernya kecil besar atau dari skillnya atau dari apanya Om? Umumnya untuk ukuran orang Indonesia rata-rata sukanya sekitar di 18-19 in. Oh yang seperti ini? Iya, standar betul. ya. Oke. Nah berarti kalau begitu Om, ini yang pocket size itu kan benar-benar untuk tadi mobility, pindah-pindah moda gitu ya. Betul. Nah kalau yang untuk ini keperluannya lebih banyak untuk apa Om? Langsung sih. Jadi kita sebutnya RFH ya, Ride from Home. Oh, Atau Ride Toward RTW. Jadi nggak perlu pindah-pindah gitu? Nggak usah pindah-pindah. Langsung ke tujuannya? Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih Om. Ini kan kelihatannya rigid ya. Ya. Ada nggak sih yang ada suspensi yang supaya kalau di jalanan nggak rata begitu enak gitu? Untuk belakang ini suspensi wheel tuh makin banyak juga ada. Oke. Tapi ini yang rigid Om ya? Ya. Oke. Perbedaan paling utama hanya untuk ridingnya atau apanya Om? Untuk ridingnya, jadi untuk misalkan kalau non suspensi sebenarnya lebih stabil. Ya. Tapi kalau untuk suspensi dia lebih comfort. Oh, oke. Jadi untuk comfortnya ya? Ya. Oke. Nah, terima kasih banyak nih Om ya. Nah, kita pengen lihat gini Om. Om kan udah lengkap nih bawa apa sih perlengkapan. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ya untuk EV-holic atau netizen gitu ya. Mereka akan bertanya, kalau kita pakai boleh dibilang EUC ini, perlengkapan apa sih yang wajib dipakai? Paling wajib ini standar. Jadi helm, Oke. elbow wrist guard, Oke, wrist guard. elbow guard, sama knee guard. Oke, elbow dengan knee ya. Ya. Itu udah. Tapi kalau untuk badan bagaimana Om? Kalau badan juga boleh, tapi Ada ya? biasanya itu kalau untuk adventure. Oh, Ya. oke. Jadi memang ada juga untuk badan ya? Ya, dan Body karena protector. emang kalau orang lebih ingin safety, Ya. dia juga ada pakai body, terserah bebas itu. Oke, jadi ini perlengkapan yang standar nih Om ya? Standar, paling standar. Nah, kalau seandainya nih Om nggak pakai ini, bagaimana Om? Ya lebih bahaya aja. Jadi resiko. tidak disarankan ya? Tidak disarankan. Jadi kita sebenarnya utamakan safety. Oke. Mau tanya boleh nggak? Boleh. Cuman kan namanya kita musibah, kita nggak tahu kapan. Nah, Betul, siap. ya. Nah ini karena begini Om, ini kan terkait dengan peraturan ya, peraturan pemerintahnya ini belum ada nih Om ya. Kalau di sepeda itu, sepeda listrik terutama itu sudah ada bahwa sepeda ini wajib ada lampu, ada bel, ada spakboard gitu ya. Nah kalau ini kan belum pernah ada nih dibahas di peraturan manapun juga. Berarti sebetulnya peraturannya nggak ada ya mewajibkan seperti ini safety-nya. Untuk sementara sih belum ada. Cuman menurut saya untuk komunitas kita cukup safety karena kita sudah paling lengkap secara gear. Oke. Kita kalau ini ada Oh, kita seperti peluit ya? dan kalau malam kita ada lampu. Ini cukup terang sih. Oke. Ya, bisa ini Oke. sesuai dengan kebutuhan. Susah dengan- Ya, kedua kita ada kalau group ride kita ada pakai komunikator. Oke. Semacam yang untuk Selalu berkomunikasi ya? Oke, Iya. betul. Jadi kita juga saling menjaga. Contohnya ada mobil potong, kita saran, ambil kiri, ambil kanan, atau Oke. gimana. Ada lobang. Kadang-kadang ada yang road captain, Ya. pasti ada yang belakangnya jaga. Ya, siap. Yang road captain bisa kasih tahu, misalnya ada lobang, hati-hati. Oke. Ya, sebetulnya bisa dilewati. Cuma kadang-kadang orang namanya kalau mendadak nggak sadar,
Ya, kita mengingatkan. Oke, berarti di komunitas ini juga ada edukasi untuk safety riding. Betul, sangat edukasikan soal safety riding. Oke, itu menarik sekali tuh Om. Karena memang yang namanya suatu komunitas paling penting itu Om ya. Jadi supaya anggota komunitas ini bisa berkendara dengan aman, betul ya? Betul. Waduh, menarik banget tuh. Iviolik kalau mau lihat seperti apa, tadi cek lagi aja tuh IG-nya tuh, bagaimana mereka ya. Oke, terima kasih Om. Ya, terima kasih. Nih Om Erik, Ya. bisa peragain nggak sih bagaimana mengoperasikannya nih? Maju lah, mundur lah, atau ngerem? Ya. Bisa? Bisa. Jadi kalau ini kan memang dia udah ada gyronya ya. Jadi depan belakang itu dia udah otomatis nyeimbangin. Cuman kalau kiri kanan itu masih kita sendiri yang menyeimbangkannya gitu. Dan ini memang butuh latihan. Tapi nanti kalau udah bisa, udah tinggal jam naik langsung maju mundur. Kalau ngerem bagaimana Om? Jadi kalau misalnya majunya itu kan kita condong ke depan. Oke. Kalau ngerem Ke belakang. ke belakang gitu. Jadi kalau badan kita condong ke depan, dia tuh maju ya? Maju. Kalau badan kita condong ke belakang, Ke belakang dia ngerem atau mundur. Oh mundur, malah bisa mundur. Ya. Oke. Tapi itu balik lagi ke keseimbangan masing-masing ya. Oke, siap. Nah ini kan Om ya, kalau untuk pertama kali belajar nih Om ya. Ini kan pasti jatuh-jatuh nih Om ya. Iya. Ini nggak rusak nih Om. Ini jadi memang EOS ini juga udah didesain supaya bisa keguling-guling gitu. Oh. Jadi aman karena dia udah ada Protektor nanti ya? bodinya ini ada protektor. Oke. Jadi aman sih. Jadi aman, kalau jadi nggak apa-apa ya. Jadi kan orang takut nih, wah saya udah beli, ntar rusak nih, jatuh-jatuh Iya, gitu. Oke. Nah kalau begitu gini Om, ini satu lagi nih ya. Tadi kan untuk maju mundur. Nah kalau untuk nambah kecepatan bagaimana Om? Kalau untuk nambah kecepatan ya kita semakin dorong badan kita ke depan. Oh semakin condong makin lama makin cepat Iya, begitu Om? Oke, berarti makin cepat kalau mau ke belakang makin pelan dan berhenti, Ya, betul. bahkan mundur ya? Jadi kita sesuaikan dengan posisi badan kita. Oke. Ini kalau untuk orang awam nih ya, belajar ini bakal lama nggak sih Om? Kalau saya sih rata-rata yang udah dari komunitas itu biasanya sehari sih. Seharian? setiap hari Sehari bisa, itu ya? untuk tahu bagaimana cara kerja UC. Oke. Untuk bisanya itu mungkin 3-4 hari lah. Oke. Sampai bisa riding ke jalan gitu. Yang disarankan untuk dengan komunitas ya, barengan ya? Itu lebih bagus sih, soalnya kalau misalnya belajar sendiri kan kayak kita masih clueless gitu kan. Oh, Kalau oke. di komunitas mungkin ada yang kasih saran, oh begini begitu. Oke, siap. Jadi lebih baik ada temannya gitu Iya ya? lebih baik, dan kita juga encourage riding bareng-bareng juga. Selain lebih aman, ini juga menambah kepercayaan diri di jalan juga sih. Oke. Jadi kalau buat orang awam yang belum pernah sama sekali nggak perlu takut ya, Iya, nggak nanti perlu. bisa Nanti kita guide didampingi juga. ya, bisa didampingi. Oke, Iya. terima kasih banyak Om Erik nih. Oke, makasih. Mungkin nanti kita akan lihat Om Erik coba Oh, iya. muter-muter ya. Iya. Oke, silakan Om Erik. Here we go again. Kita udah ngelihat ya, kemudian udah nyobain ya. Nah, mungkin teman-teman di Viholic mungkin akan bertanya, sebenarnya nyari ini belinya di mana sih nih Om? Kalau untuk belinya bisa di Tokopedia. Oke. Ya. Dan untuk mereknya dia ada beberapa merek. Oh, dari- ini ada berapa merek ya? Betul. Jadi untuk mereknya ada Leopard Kim, ada Begode, ada InMotion, ada Kingsong. Oke. Nah, kemudian di selain Tokopedia mungkin ada lagi atau memang ada tokonya atau bagaimana Om? Umumnya sih di Tokopedia. Umumnya, Untuk oke. di media lain boleh coba di search aja. Oke. Kalau untuk Kata kuncinya apa Om? kata kuncinya Electric Unicycle EUC. EUC ya, jadi EUC Electric Ya. Unicycle begitu ya. Atau langsung ketik mereknya. Contohnya kayak Begode. Oke, Begode gitu. Begode, Begode. betul Oke, ya. Begode. Nah, Langsung bisa ya. bisa betul. Oke. Nah,
kisaran berapa sih Om? Kalau saya lihat tadi yang pocket size ya, itu kisaran berapa harganya? Pocket size itu kisaran 8 sampai 18 juta. 8 sampai 18 juta. Kalau yang untuk apa nih standar size ini yang 17 ini 17 ini ya? Kalau untuk di bahasa kita sih 18. Oh 18. Ya, Oke. Ini betul. berapa nih kisaran harganya? Kisaran harga itu sekitar 30-40 lah. 30 sampai 40 juta. Betul. Kemudian yang di atas ini yang 24 inch itu Itu sekitar 50 sampai 60 juta. 50 sampai 60 juta. Betul. Jadi memang harganya tergantung juga dari spesifikasi yang berbeda-beda ya. Betul, betul. Oke, jadi kalau untuk yang kecil saya ulang sekitar 8 sampai 15 juta. Yang untuk standar size begini sekitar 30 jutaan ya. Betul. 30 jutaan. Kemudian kalau yang besar lagi yang 24 in itu sekitar sampai 50 juta, sampai 60 juta ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Erik. Terima kasih banyak Om Frankie. Terima kasih banyak Om David. Ini nanti kita akan lihat ya kapan-kapan ya. Kalau ada riding bareng, mungkin kita bisa diundang deh Om. Boleh. Asik. Ya, buat teman-teman di Viholic, terima kasih banyak untuk tim dari EOC Owner Indonesia ini. Kalau suka dengan episode seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik like dan tekan tombol bell. See you di next episode. Terima kasih.